untuk Mas Ustaz Wiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang familiar sama soal barusan? Ada yang ikut ngeslo di sini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah ada 2000-an alumni ngeslo. Dan insya Allah ngeslo batch 3 lagi dibuka, jadi saya mau promosi aja sebenarnya hari ini. Ngeslo batch 3 dibuka teman-teman, dan kita kemarin publik di sosial media tanggal 1 Januari. Ngeslo batch 3 daftarnya dari sini. Aduh, berapa yang terakhir ya? HP saya di belakang. Ada yang bisa ambil, Mas Ridwan ambilin HP saya di belakang. Jadi saya mau ngetes ini, saya mau ngecek berapa sih yang sudah kita yang sudah daftar di ngeslo batch 3. Ya, kita lihat omset. Bukan omset ini, omset. Bukan. Alhamdulillah kalian yang 2000 alumni sudah punya 1800 adik-adik baru di ngeslo batch 3. Saya senang banget aplikasi ini muncul teman-teman sekalian, dan apapun yang teman-teman lihat barusan, satu hal sih yang harus dibawa pulang, aplikasi itu punya kita. Jadi ketika ada fitur feedback, itu adalah betul-betul karena aplikasi ini kepengen teman-teman lah yang menjadi sumber daripada aplikasi ini mau tumbuh dan berkembang kemana. Dan sudah banyak banget feedback yang masuk kalau dengar dari timnya Mas Prima. Dan saya melihat timnya cukup luar biasa, sudah setahun lebih rapat, seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Itu belum kalau pecah tim developer rapat sendiri, tim apa rapat sendiri. Dan saya melihat keseriusan mereka dalam aplikasi ini. Saya tanya sama Mas Prima pernah bilang ke saya gini, ini Mas Umar, kami tuh sedang ngumpulin bola semangat. Kalian tahu Dragon Ball? Son Goku? Apa? Bola semangatnya Son Goku itu selain ilmunya Kamehameha. Ya, jadi ketika Son Goku ngangkat tangan, terus seluruh dunia ngikut ngangkat tangan. Nah, kita lagi berusaha agar orang itu memberikan energinya kepada kita. Di situ kemudian saya langsung ngulik, ini kata-kata nggak mungkin main-main. Pasti ada nih saripati daripada kata-kata Mas Prima. Langsung saya ingat liriknya Dragon Ball. Kalimatnya yang pertama apa? Orang pun datang. Kemudian datangkan kembali. Saya langsung keingat ketika Rasulullah dulu berdakwah. Ada orang-orang datang dari Yathrib yang sekarang disebut Madinah. Orang-orang Ansor datang dan akan kembali. Orang-orang yang tadinya menolak, ternyata setelah Fathu Mekah, Quraisy itu datang berbondong-bondong. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Aplikasi ini juga diharapkan sama. Orang-orang akan datang, dan itu adalah teman-teman semua yang ada di sini. Dan kalau ada yang mungkin, Allah ini mah biasa aja, biasalah hype-hype awal, ya nggak apa-apa. Insya Allah mereka juga akan kembali. Belum selesai, orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Ini bicara ukhuwah teman-teman, bicara kolaborasi umat, ya kan? Kehidupan kan jadi satu. Ada gitu ya? Ya. Di kehidupan, lanjutannya akhirat tujuannya. Saya rasa Mas Prima ini gak sengaja, tapi ternyata ada Easter egg, apa tadi, hidden gems yang tersembunyi ya. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapa yang dapat melaksanakan? Sekarang kita berusaha dari aplikasi, kita lanjutin aja ya. Biar pas ya. Cahaya data ya, cahaya cinta perlahan menghilangkan. Ini cerita daripada cintanya Allah kepada Allah. Itulah mimpi kehidupan kedua. Tahu nggak di akhirat? Apa yang paling indah yang bisa kita rasakan di akhirat? Kita melihat wajah Allah, cahaya cinta perlahan menghilangkan. Itu kemudian harapan aplikasi. Hebat gak ya? Tapi gitu ya. Mimpi itu dari mata datangnya? Jawabnya ada. Aduh susah itu gimana ya? Tafsirkan ya. Kita kesana dengan seorang prima, gitu kan ya? Anak yang tangkas pemanah dan juga pemberani. Ya, itu yang kira-kira bisa kita sampaikan dari Dragon Ball. Oke, sekarang saya mau serius. Teman-teman sekalian, dakwah bagi saya pribadi itu kayak napas. Kalau nggak ada dakwah, sama aja kita nggak bisa hidup. Karena apa? Karena dakwah itu secara fikih hukumnya wajib. Tapi kalau bagi saya dakwah ini lebih kepada hak.
Karena kalau nggak boleh dakwah itu yang rugi itu bukan orang lain tetapi saya sendiri. Dan dakwah ini itu adalah cara kita untuk berbaris di belakang Rasulullah kan ya, untuk bisa kemudian mengaku bahwa kami pun umat Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran akan lebih relate ke kita kalau kita juga melakukan aktivitas Rasulullah, yaitu salah satunya dakwah. Kita berbicara wal asr misalkan, innal insana lafil khusrin, semua orang itu rugi kecuali yang mau beriman, beramal soleh, kemudian watawassobil saling menasihati dalam kebaikan. Dan tentunya mereka adalah orang yang berdakwah. Jadi ketika kemudian kita berdakwah, saya merasa puasa saya lebih berarti, sholat saya lebih berarti, doa yang saya panjatkan jadi lebih bermakna. Kalau kita nggak dakwah, kadang kayak nggak relate gitu. Mau doain orang di Palestina, mau doain kemudian umat bersatu, itu kayak nggak relate. Tapi ketika kita susah payah ada di dunia dakwah, maka seluruh daripada aktivitas dan penjelasan di dalam Al-Quran itu naik berkali-kali lipat, value-nya lebih daripada sebelumnya. Dan kenikmatan paling bahagia orang yang berdakwah, karena kita nggak hidup di zaman Rasulullah, adalah ketika kita berdakwah dengan para ulama, ya kan? Karena ulama itu warasatul anbiya, mereka adalah pewarisnya para nabi. Mereka lah yang melanjutkan risalah kenabian ini untuk disebarkan, dan dimana kita adalah hawariyunnya. Sama tatkala kemudian ada Nabi Isa berkata dengan para hawariyun, kemudian hawariyun berkata, qolal hawariyun nahnu ansarullah, aku yang akan nolong Allah. Itu gambaran saya adalah circle-circle yang mengangkat tangannya kepada para ulama, ayo kita dukung. Dan saya nggak sabar mendengarkan visinya Mas Prima, menjelaskan ini kenapa harus dibuat dan lain. Saya nggak sabar nungguin aplikasi ini menjadi sebuah prestasi yang kemudian bisa kita sampaikan kepada para ulama. Tentunya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita bilang sama ulama, wahai para ulama, hawariyunmu ini telah banyak melakukan aktivitas, dan kami kemudian membangun kolaborasi yang banyak. Jamaah juga sudah mulai bersatu padu di dalam aplikasi, lewat wadah wasilahnya adalah aplikasi ini. Apalagi yang harus kita lakukan? Jadi kita kayak kasih report. Seringkali kan ustadz atau ulama kan malah justru kita suruh-suruh. Mohon maaf ini kalimatnya agak straight to the point, karena 1 menit lagi tulisannya di sini. Ya straight to the point. Kenapa? Karena ustadz, masjid saya sepi, ramein dong. Ustadz, bisa nggak tempat saya diisiin kajian sebulan sekali aja? Kita tuh minta tolong sama ulama. Saya itu punya mimpi, kapan kita datang ulama untuk nolongin mereka, untuk ngasih report dari apa yang kita kerjakan, untuk mereka bisa memberikan arahan-arahan lebih baik kepada kita. Itu cerita kalau aplikasi ini kita support dari sekarang, dan memang jadi bentuk daripada dakwah kolaboratif yang kita bisa presentasikan kepada para ulama. Itu ceritanya Mas Prima. Tapi saya mikir, sayang kalau aplikasi ini gak terus kemudian kita ceritain sekarang aja. Saya pengen dengar responnya, padahal belum jalan nih, launching aja baru hari ini. Alhamdulillah, ini bukan lagi kebahagiaan, tapi dalam detik ketika kita soft launching ini, ternyata sudah ada beberapa ulama, dan sebetulnya listnya banyak, tetapi paling tidak ada 2 yang kemudian ingin menyambut teman-teman semua hari ini dalam melaunching aplikasi ini. Jadi ini adalah sapaan dari ulama-ulama kita untuk menyemangati kita semua, karena kita adalah pemilik aplikasi ini dan pengembang aplikasi ini. Ini kebahagiaan yang lebih karena ternyata aplikasi ini sudah disupport ulama. Salah 2-nya adalah yang kita bisa lihat di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang dakwah, pasti kita akan terbayang jemaah. Ketika kita berbicara tentang dakwah, salah satu yang Allah pesankan kepada kita adalah agar kita bersabar dan terus-menerus usahakan persatuan di tengah-tengah umat. Maka dakwah ini seyogianya untuk bersatu dan bersama-sama. Dakwah kolaboratif dengan program-program bersesuaian, Dan tidak ada istilah berhenti dalam berdakwah, dan tidak ada istilah pilihan dalam berdakwah. Dakwah itu adalah satu kewajiban. mudah-mudahan dengan launching aplikasi dari sini kita bisa untuk bareng-bareng berdakwah, sama-sama menguatkan barisan di antara kita, sama-sama bisa berkontribusi terbaik untuk Islam. Mari kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.